Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali ya. Tanpa terasa ini kita sudah masuk ke Rebo kedua di tahun yang baru ya. Cepet banget. Tapi kami bersyukur ya karena Tuhan telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk mulai lagi berbakti, bersekutu, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan berguna bagi kita di dalam perjalanan kita di tahun 25 ini. Ya. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri, kita akan bersama-sama menyanyi lagu kebanggaan kita. Mars Usinda GKI Gading Serpong. Dengan semangat ya nyanyinya. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI Gading Serpong. Sebagai Usinda, kita harus memberi contoh kepada yang muda ya. Jangan terus kita Usinda jadi lemes, nggak bersemangat ya. Tapi kita harus memberi contoh kepada yang muda-muda bahwa kita pun sebagai pengikut Kristus, berarti jadi pasukannya Kristus ya harus semangat ya. Iya. Kita akan melanjutkan dengan lagu pembukaan yang diambil dari Kidung Jemaat 18 bait 1, 2, dan 3. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir,
kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami ucapkan kepada Bapa atas pemeliharaan Bapa sepanjang tahun 2024 yang lalu. Saat ini kami boleh memasuki tahun 2025 dengan pimpinan dan perkenan Tuhan. Mohon Tuhan tetap menyertai kami, memimpin kami, melindungi kami, menuntun kami pada jalan-Mu. Jangan lepaskan kami ya Tuhan, karena tanpa Tuhan bersama dengan kami tak akan mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di depan kami. Bapa, kami juga berdoa saat ini, memohon pimpinan Tuhan di dalam persekutuan Usinda kali ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin persekutuan ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi ruangan ini, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dapat mendengarkan firman Tuhan, serta memanjatkan doa-doa syafaat kami. Dan biarlah semua itu akan mengubah diri kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Semakin hari semakin bersandar kepada Tuhan di dalam setiap hal yang kami hadapi. Bapa, kiranya memberikan semua yang bertugas pada kesempatan ini pimpinan Tuhan, sehingga masing-masing dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Khususnya untuk Bapak Philips yang akan membawakan firman Tuhan, urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikan nanti seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan nanti juga benar-benar bisa dapat kami dengar dan dapat kami mengerti dengan baik. Karena kami membutuhkan itu semua untuk memimpin kami di dalam langkah kami ke depan. Bapa, kami serahkan seluruh acara persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca bacaan Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 15. Kita baca bersama-sama ya. Enggak usah dibagi untuk saya sendiri, untuk bareng-bareng aja semua ya. Mari kita mulai. 1 ya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu? Yang melakukan apa yang adil dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpedang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi Tuhan menghendaki kita, ya, yang berkenan kepadanya untuk dapat berlaku sebagai orang yang baik, yang tidak tercela, yang adil, yang dapat
mengendalikan lidahnya untuk tidak menyakiti hati orang lain, ya, yang menghormati orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah, tidak memakan riba, ya. Jadi Tuhan menghendaki kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk dapat menjadi saksi, ya, tentang kasih kepada sesama. Kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Rini Brio, ya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi dari PKJ 7 bait yang 1 sampai yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Dua. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Tiga. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saya undang Ibu Rini Brio. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan menceritakan pengalaman Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebagian sudah lahir, sebagian mungkin belum ya. Kita kilas balik ke tahun 1965. Ya, Bapak Ibu yang mungkin pada saat itu sudah dewasa ataupun remaja tentu mengetahui apa yang terjadi pada tanggal 30 September. Keadaan politik di Indonesia pada saat itu tidak menentu. Terjadi pembunuhan di daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Dan mereka hanya karena fitnah ataupun indikasi yang tidak tentu, mereka akan diambil oleh massa dan dieksekusi. Militer tidak bisa berbuat apa-apa karena massa yang bergerak. Setiap hari di Sungai Berantas itu selalu ada beberapa jenazah tanpa kepala. Ataupun juga di sawah, di kebun, di mana saja tempat-tempat kosong, setiap hari selalu ada yang dibunuh. Dan itu yang mengambil adalah massa, Bapak Ibu.
mereka tidak ditangkap, diadili, tetapi langsung saat itu juga dieksekusi tanpa mengetahui bahwa mereka bersalah ataupun tidak. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman sepupu saya. Beliau adalah seorang guru, tinggal di di satu desa yang bernama Ngawonggo. Desa itu beberapa kilometer dari Kota Malang. Beliau adalah seorang guru. Suaminya juga guru, bahkan kepala sekolah SD. Sepupu saya ini seorang aktivis gereja, majelis, guru sekolah minggu. Sudah berputra satu orang perempuan berumur 3 tahun. Pada waktu itu dia sedang hamil. Biasa seperti di desa, mereka selalu periksa ke bidan. Ya, Bapak Ibu. Waktu diperiksa oleh bidan, kondisi kehamilannya normal, tidak bermasalah. Kemudian pada waktu usia kandungannya 9 bulan, waktu akan melahirkan, dibawa ke bidan, terjadi suatu keanehan. Bayi itu, babynya dalam posisi melintang. Dan bidan tidak berani mengambil risiko. Sehingga sepupu saya dikirim ke rumah sakit di Malang. Yang waktu itu namanya Rumah Sakit Celaket. Rumah sakit umum. Saya kurang tahu sekarang namanya rumah sakit apa. Oh ya, Rumah Sakit Saiful Anwar, ya, Pak Rudi. Dibawa ke sana itu pada waktu siang hari bersama suaminya, bersama anaknya yang 3 tahun dan bersama ibunya. Kemudian dokter memutuskan untuk dioperasi. Siang itu juga dioperasi dan lahir babynya perempuan dalam keadaan sehat. Setelah melahirkan, suaminya mengatakan, saya pulang dulu ya, saya mau beres-beresin rumah, nanti setelah selesai, nanti sore atau besok pagi saya datang ke sini kembali. Nah, pada waktu sore, lurah dari desa Ngawonggo itu datang ke rumah sakit. Beliau mengatakan kepada sepupu saya, kamu harus segera pergi dari rumah sakit ini. Karena masa besok pagi-pagi sekali akan datang dan akan menangkap kamu. Sepupu saya heran, saya tidak melakukan apa-apa. Saya seorang Kristen, saya tidak berpolitik. Tetapi lurah itu mengatakan saya tidak mengerti. Dan mohon maaf, pada saat ini suamimu sudah dibawa oleh mereka. Dan lurah mengatakan saya tidak tahu bagaimana nasibnya. Yang jelas kamu harus pergi hari ini juga dari rumah sakit ini. Jangan sampai besok pagi. Karena mereka bersama-sama banyak sekali orang akan membawa kamu. Kemudian sepupu saya berunding dengan direktur rumah sakit. Diputuskan malam itu juga mereka akan pergi ke Surabaya, ke tempat kita, tempat ayah saya ya. Karena beliau berpikir ayah saya seorang militer pasti bisa melindungi saya. Tetapi zaman waktu itu Bapak Ibu, karena keadaan politik yang kacau dan juga tidak ada yang berani untuk pergi malam hari dari kota Malang ke Surabaya. Padahal kalau ditempuh cuma 2 jam sebetulnya. Tapi mereka ketakutan. Susah sekali mencari kendaraan. Akhirnya dapat kendaraan. Mereka langsung jadi sepupu saya bersama babynya. Dengan perut yang baru saja dioperasi. Bersama anaknya yang berusia 3 tahun. Dan juga dengan ibunya. Mereka langsung menuju ke rumah saya. Jam 2 pagi mereka sampai. Kemudian ayah saya mengatakan, biarpun saya seorang militer, saya tidak bisa menjamin kamu akan selamat di sini. Karena apa? Malang Surabaya itu dekat sekali. Kalau kamu dilihat di dalam rumah sakit itu tidak ada, pasti mereka akan mengejar ke sini.
Nah, kemudian ayah saya memutuskan lebih baik kamu pergi ke Jakarta. Karena di Jakarta jauh lebih aman daripada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena ada keluarganya, kakaknya yang di Jakarta, suaminya ada di dalam lingkaran pemerintahan. Nah, waktu itu Bapak Ibu, kereta api itu hanya sekali jam 5 sore menuju ke Jakarta, tidak ada kendaraan lain. Akhirnya malam itu juga sepupu saya dibawa oleh ayah saya ke rumah sakit Angkatan Darat. Mereka dijaga ketat di sana. Besok sorenya jam 5 mereka dikawal naik kereta api menuju ke Jakarta. Dan pada waktu sampai di Jakarta, mereka menuju ke rumah kakaknya dan mereka selamat di sana. Apa sebabnya Bapak Ibu? Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di daerah lainnya seluruh Indonesia mengalami pergerakan politik seperti itu dan mengalami pembantaian. Apa sebabnya di Jakarta, khususnya Jawa Barat, tidak terjadi demikian? Karena pada waktu itu Panglima Jawa Barat ialah Bapak Jenderal Ibrahim Aji mengatakan dengan tegas, untuk daerah Jawa Barat dan juga DKI Jakarta tidak diperkenankan ada penangkapan oleh massa. Dan apabila ada yang dinyatakan bersalah harus ditangkap, bahkan yang menangkap adalah aparat, bukan massa. Dan mereka akan diadili. Apabila ada massa yang melakukan penangkapan, mereka akan berhadapan dengan pasukan Siliwangi. Jadi Jawa Barat dan juga DKI Jakarta aman. Dan sepupu saya aman di sana. Sampai beberapa tahun kemudian setelah keadaan aman, mereka berani pulang. Tetapi tidak ke rumahnya di desa Ngawonggo. Saya tanya waktu itu, sudah pernah lihat rumahmu enggak? Enggak. Sampai saat ini saya tidak pernah melihatnya, saya tidak akan pernah pergi ke sana. Dan bagaimana dengan suaminya? Suaminya hilang. Dia tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita lihat di dalam peristiwa ini, tangan Tuhan bekerja. Tangan Tuhan menyertai siapa saja yang percaya dan bergantung kepadanya. Baby yang selama dikandungnya normal, tiba-tiba 9 bulan keadaannya melintang. Dan harus dioperasi di rumah sakit di Malang. Seumpama baby itu dalam keadaan normal dan melahirkan di desa itu, dibantu oleh bidan, dia akan tidak ada lagi bersama seluruh keluarganya. Tetapi tangan Tuhan luar biasa menyelamatkan beliau hingga beliau selamat sampai di Jakarta. Demikian juga dengan Bapak Ibu semuanya. Dengan usia kita memasuki usia indah, dengan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita di dalam keadaan sehat ataupun sakit, di dalam keadaan kekurangan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ceritakan sebuah kesaksian yang betul-betul mencekam ya. Dan yang membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli kepada umatnya. Yang selalu bergantung kepadanya, ya, yang selalu berpaut kepada Tuhan setiap waktu. Kita adalah manusia yang lemah, ya. Ibarat kita ini seperti tanaman dan Tuhan itu sebagai mata air yang selalu membuat tanaman itu menjadi segar.
tanpa tanpa mata air yang menyirami tanaman itu, tanaman itu pasti akan layu dan akhirnya mati. Demikian juga dengan kehidupan kita ya. Kita harus selalu bergantung pada Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan, jadi jangan sampai kita terus meninggalkan Tuhan karena apapun yang terjadi, seburuk apapun kita, Tuhan selalu peduli. Ya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Philips ya. Yang diambil dari Mazmur 63 ayat yang ke-1 sampai 9 dengan tema rasa haus akan Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 402. Bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Kedua, Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. yang ketiga. Ku perlukan juru selamat dalam rangka juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama mendengarkan firman-Nya, kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk bisa memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya kalau kami ada hari ini itu semua karena kemurahan dan juga kasih setia Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami tetap boleh melihat bagaimana Tuhan yang bekerja dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami bisa berkumpul dengan saudara seiman kami, bersekutu, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Ya Tuhan, di waktu yang berharga ini, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami.
Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, memberikan hati yang terbuka, telinga yang mau mendengar, supaya setiap firman yang ditaburkan sungguh boleh menjadi firman yang tertanam dalam kehidupan kami dan bahkan berbuah melalui setiap perbuatan dan tindakan kami. Kami mohon biarlah Tuhan yang memimpin dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan supaya boleh menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Hanya di dalam dan melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Om, Opa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang pertama hingga ke-9. Namun izinkan untuk saya mengajak kita merenungkannya sampai ayat ke-12 ya. Jadi supaya kita bisa merenungkannya dari ayat pertama hingga 12 karena kagok ya, sayang sisa 3 ayat begitu. Saya izin untuk membacakan bagi setiap kita dari terjemahan baru yang kedua, Mazmur pasal 63 ayat yang pertama hingga ke-12. LAI memberi judul Merindukan Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus, untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan Dikau di sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mengincar nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan pada mata pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi juga yang boleh memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak, Ibu, Om, Opa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Semua boleh hadir pada pagi hari ini dengan kondisi yang baik. Dan saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan tema rasa haus akan Allah. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Om, Opa yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali firman Tuhan pagi hari ini dengan cerita. Jadi sekitar hampir 7 tahun yang lalu, 2017, saya itu pergi dengan 2 kawan saya, teman gereja, naik sebuah gunung di Jawa Barat. Gunungnya itu namanya Gunung Gede. Ya, Gunung Gede yang ada di sekitaran Cipanas, Bogor begitu. Nah, saya pergi dengan 2 teman saya, dua-duanya laki-laki, kami bertiga. Ingin ceritanya tuh naik Gunung Gede dan sebelahnya Gunung Pangrango. Karena ini 2 gunung yang berdekatan begitu. Orang-orang bilang ini gunung kembar. Tingginya pun gak beda jauh, 2.900-an. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu kami berencana naik 2 gunung itu sekaligus. Jadi kami pagi mendaki, ceritanya sore ke puncak Gunung Gede, kemudian besok paginya ke puncak Gunung Pangrango begitu. Nah ini kurang lebih gambarannya. Jadi tempat campingnya itu ada di Kandang Badak. Ya, ada di namanya Kandang Badak. Nah, jadi sekitar jam 3 kalau nggak salah, saya itu sudah sampai Kandang Badak. Jadi kami taruh barang, bikin tenda, kemudian kami langsung pengen naik ke puncak Gunung Gede.
ya, supaya bisa lihat sunset ceritanya, matahari terbenam. Nah, ketika itu kami berhasil naik sampai puncak Gunung Gede. Kemudian kami segera turun dan beristirahat. Tetapi memang ketika kami tiba di puncak Gunung Gede itu sudah terlalu larut. Mungkin jam 5:30 mungkin bisa dibilang. Jam 5:30 sore. Dan itu sebenarnya sudah terlalu sore. Kenapa? Karena perjalanan menuju Kandang Badak itu kurang lebih 1,5 jam. Jadi keburu hari itu bisa gelap. Dan ternyata memang dalam perjalanan kami nggak sampai Kandang Badak. Itu ada tanda panah yang saya berikan di situ. Kami itu tersesat dan kami nggak sampai Kandang Badak. Jadi kami bertiga itu tersesat. Pada saat itu kami hanya membawa 1 tas dan juga hanya membawa 1 jaket begitu, masing-masing 1 jaket. Dan semakin malam itu semakin dingin sekali. Tapi kami bersyukur di 1 tas itu kami bawa 1 gas, 1 kompor dan beberapa minuman hangat begitu. Jadi akhirnya kami memutuskan, udah kita nggak bisa nih, kayak kita udah berjam-jam jalan, kita nggak ketemu jalur ke Kandang Badaknya. Jadi kayak kita di situ tersesat, naik turun nggak ketemu jalurnya. Sampai pada akhirnya ya udah kita akhirnya memutuskan untuk bermalam di tempat yang nggak ada tenda, hanya di bawah pohon, dan semakin malam itu semakin dingin begitu. Nah, tapi puji Tuhan malam itu berlalu Bapak Ibu Saudara. Walaupun malam itu terasa begitu lama sekali. Sampai saya ingat satu waktu teman saya ketika kami sedang berusaha untuk menghangatkan diri pelan-pelan, sedikit-sedikit kami nyalain kompor, udah gitu matiin karena gasnya terbatas kan. Nah, satu kali kami itu lama-lama tertidur. Kemudian tiba-tiba teman saya membangunkan saya dan 1 temannya lagi. Guys, ini udah mau pagi nih, udah mau pagi. Terus kami lihat jam, teman saya yang lihat jam. Teman saya lihat jam, ternyata itu masih jam 11 malam Bapak Ibu. Jadi kami pikir itu udah cukup lama begitu kami tidur karena kami kecapean. Tapi ternyata itu masih panjang sekali malam. Jadi jam 11 kami masih terbangun, ketiduran sebentar, kebangun lagi. Kami bertiga sambil pegangan tangan, peluk-pelukan, pokoknya kami berusaha menghangatkan diri dengan apa yang ada pada saat itu. Tapi puji Tuhan kami selamat, jadi sekitar jam 5 pagi itu mulai terlihat ada cahaya matahari ya pelan-pelan. Sampai mulai terang itu jam 6 kurang kami memutuskan untuk kita bergerak, berjalan, dan puji Tuhan sampai di Kandang Badak. Dan ini adalah foto tenda kami yang sudah kami bangun tetapi kami tinggalkan, gak kami pakai. Karena kami tersesat pada saat itu. Dan ketika kami tersesat, Bapak Ibu Saudara, ketika kami ada di tengah-tengah kedinginan, satu hal yang paling kami nantikan yaitu tenda ini. Karena tenda ini menjadi satu keinginan menjadi satu memunculkan satu rasa keinginan yang besar untuk kami bisa ada di dalamnya. Karena kami tahu di dalam tenda itu bisa lebih hangat, lebih aman begitu. Dan puji Tuhan kami bisa sampai di tenda ini dengan keadaan selamat. Dan gak lama kami beristirahat, kami gak jadi naik gunung kedua, kami langsung turun karena udah terlanjur begitu lelah begitu. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang rasa haus akan Allah, ya, Alkitab dalam perjanjian lama atau bahkan hingga perjanjian baru, rasa haus itu digambarkan dengan berbagai macam hal. Tetapi pada umumnya, satu penggambaran yang begitu umum adalah bagaimana kondisi seseorang yang berada di tengah padang gurun, berada di tengah situasi yang panas terik dan merindukan sebuah mata air. Sebuah mata air yang menyegarkan jiwanya. Kerinduan saya terhadap tenda ini menjadi satu kerinduan yang serupa yang Daud inginkan akan Allah. Ketika Daud berkata, "Ya Allahku, engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu." Itu menjadi satu penggambaran yang Daud rindukan. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Daud menuliskan Mazmur
pasal 63 ini, Daud sedang berada di tengah padang gurun Yehuda. Dan kalau ditelusuri, ini menjadi satu perjalanan awal dari perjalanan kehidupan pelayanan Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul. Jadi ia berada di tengah tempat yang antah berantah, tempat yang nggak tahu ada siapa aja di sana atau mungkin nggak ada apa-apa, tapi dia tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang akan memuaskan jiwanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika menggali bagian ini, seorang penafsir bagian ini menceritakan kisahnya tentang perjalanannya ke Israel. Nah, ketika ia pergi ke Israel, ia dipandu oleh seorang pemandu wisata. Nah, ketika pergi dipandu oleh seorang pemandu wisata itu selalu memberikan peringatan atau mungkin reminder kepada para peserta tur itu. Yang selalu diulang-ulang setiap harinya. Peringatan akan bahaya dehidrasi. Jadi sepanjang trip itu, sepanjang perjalanan itu, setiap orang pasti membawa air minum kemasan. Karena cukup sulit untuk mencari air minum ketika dalam perjalanan melihat situs-situs wisata di sana. Nah, kenapa bahaya dehidrasi itu selalu dikasih tahu sama pemandu wisata? Karena Bapak Ibu Om Bapak sekalian, dehidrasi itu timbul menjadi tanda awalnya itu bukan ketika seseorang merasa haus. Dehidrasi itu timbul tanda-tandanya ketika seseorang mulai merasakan pusing di kepalanya. Nah, oleh karena itu, seseorang harus terus-menerus menjaga dirinya dengan minum air yang cukup dan tidak lupa untuk membawa air tersebut. Jadi ketika kita membayangkan bagaimana kondisi bangsa Israel ketika ia keluar dari Mesir, berada di padang gurun selama 40 tahun, bahkan dalam kondisi teks ini, Mazmur 63 di mana Daud juga sedang berada di padang gurun, kita bisa membayangkan bagaimana kerinduan akan air itu sangat besar karena bahaya akan dehidrasi. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, Om Opa sekalian, Daud rindu akan kehadiran Allah. Daud haus akan penyertaan dan juga kehadiran Allah. Karena baginya kehadiran Allah itu jauh melebihi apapun yang ada di dalam kehidupannya. Nah, pagi hari ini ada 4 hal yang dapat kita temukan tentang rasa haus di dalam pasal 63 ini. Saya akan mengajaknya kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah tentang rasa haus itu datang dari hati yang mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu, Bapak sekalian, kalau kita melihat kalimat pertama yang Daud ucapkan, Daud mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Kalimat ini timbul dari sebuah pengenalan akan siapa Allah dalam kehidupan Daud. Kalau Daud tidak mengenal Allah, maka dia tidak mungkin akan mengatakan kalimat ini. Kalimat ini timbul dari pengenalan yang intim akan pribadi Allah dalam kehidupan Daud. Daud tahu bahwa Allah adalah pribadi yang begitu besar. Pribadi yang telah menyertai hidupnya sampai saat itu. Pribadi yang telah memimpinnya mengalahkan Goliat. Dan dari setiap pengalaman hidupnya, ia tahu bahwa ia adalah milik kepunyaan yang berharga di mata Allah. Dan Allah pun adalah milik kepunyaannya. Oleh karena itu Daud menyadari bahwa ketika ia berada di tengah padang gurun sekalipun, ia tahu kehadiran Allah itu tidak pernah hilang sekalipun. Sekalipun ia berada di tempat yang tidak tahu ya sekitarnya itu ada apa saja atau mungkin bagaimana perjalanan ke depannya yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi satu hal yang Daud tahu, ketika ia mengenal siapa Allahnya, ketika ia tahu siapa Allah, maka itu memberikan suatu rasa aman dalam hidupnya. Menjadi satu rasa aman yang memberikan perlindungan juga. Bapak Ibu Saudara dan Om Opa sekalian, berapa banyak di antara kita yang mungkin
setelah kita mengikut Tuhan sekian tahun, sekian puluh tahun, kita merasa cukup, kita merasa puas. Rasanya saya sudah tahu, saya sudah kenal siapa Allah. Rasanya saya sudah cukup baik dalam mengenal firman Tuhan. Rasanya saya sudah cukup tahu, cukup paham siapa Tuhan dalam hidup saya. Berapa banyak kita mudah merasa puas dan merasa cukup akan pengenalan itu. Dan bahkan dengan rasa cukup itu, kita lupa dan kita ternyata tidak sadar kita sudah kehilangan akan rasa haus itu. Nah, Bapak Ibu dan Oma Papa sekalian, ketika kita melihat kisah yang dicatat oleh Daud ini, maka kita dapat belajar dan menemukan bagaimana Daud yang terus-menerus rindu akan kehadiran Allah. Bagaimana Daud yang terus-menerus punya rasa haus akan Allah. Dan itu dimulai dari pengenalan akan Allah. Ketika kita mengenal Allah kita dengan baik, maka kita tahu bahwa dalam setiap pengenalan itu akan membawa sebuah perlindungan dan juga sebuah kekuatan dalam hidup kita. Kenapa? Karena sepanjang hidup ini, hidup kita tidak selalu berjalan mulus, berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Seperti halnya ketika Daud menjalani hidupnya, Daud pun ada masa-masa dia harus kabur, berlari, ia harus meninggalkan apa yang ia punya dan pergi ke tempat yang tidak tahu. Tetapi apa yang menjadi kekuatan bagi hidupnya untuk terus melangkah adalah ketika dia mengenal siapa Allahnya. Dan itu membawa sebuah rasa haus yang terus-menerus dimiliki dalam hidupnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, rasa haus itu mengubah fokus hidup kita. Kalau kita melihat ayat yang ketiga hingga kelima, Daud mengatakan, demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu dan Om Papa sekalian, kita melihat bagaimana tadi Daud sedang berusaha kabur dari Saul, pergi di tengah padang gurun Yehuda, dan mungkin kita nggak bisa menjelaskan secara detail karena Alkitab tidak mencatat apa saja yang dia bawa. Tetapi di tengah-tengah situasi hidupnya pada saat itu, yang dapat kita belajar dan dapat kita lihat adalah bagaimana Daud tetap bisa melihat fokus hidupnya kepada Allah. Dia tidak melihat fokus hidupnya terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi fokus hidupnya tetap diarahkan kepada Allah. Daud fokus untuk tetap terus mengejar hidup yang dapat memuliakan Allah dan juga menyembah Allah dalam situasi apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara dan Om Opa sekalian, tadi saya mengatakan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita kehendaki. Ada kalanya mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami situasi hidup yang sulit. Mungkin ada sebuah pergumulan dalam relasi bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat. Ada pergumulan di dalam pekerjaan mungkin pada saat itu. Atau mungkin kita diizinkan mengalami pergumulan dalam kesehatan kita. Kita bergumul dan juga kita berseru kepada Tuhan akan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi. Seolah-olah kita mungkin bertanya kenapa semua ini diizinkan terjadi. Tetapi Bapak Ibu dan Om Opa sekalian, kita melihat bagaimana Daud yang tetap memiliki fokus hidup yang benar, yaitu fokus hidup kepada Allah. Dan itu menjadi satu fokus hidup yang perlu terus kita miliki juga. Sepanjang hidup yang Tuhan izinkan untuk kita jalani hingga hari ini, kita tidak pernah tahu ke depan pun akan terjadi seperti apa. Tetapi satu hal yang dapat kita tahu, saat fokus hidup kita memandang kepada Allah, maka itu menjadi modal yang lebih daripada cukup untuk kita melalui setiap situasi hidup yang tidak menentu. Bahkan kalau kita melihat ke belakang sekalipun, dalam perjalanan hidup yang sudah kita lewati, yang sudah Oma Opa lewati, saya percaya ada banyak pengalaman hidup yang begitu menginspirasi dan juga dapat dibagikan bagi banyak orang. Tapi bukankah melalui setiap pengalaman hidup itu,
Saya percaya Oma Opa dapat menemukan dan melihat bagaimana Tuhan yang bekerja dalam hidup Oma Opa sekalian. Saya pun mengalami bagaimana perjalanan hidup hingga hari ini bukanlah perjalanan hidup yang mudah. Tetapi saya bisa menemukan dan melihat bagaimana Tuhan yang terus-menerus memimpin hidup kita. Dan ketika fokus hidup kita selalu diarahkan kepada Tuhan, maka kita pun akan beroleh kekuatan dan juga beroleh pengharapan untuk melalui setiap musim hidup kita. Dikala mungkin kita tidak dapat menentukan apa yang dapat kita lakukan atau apa yang harus terjadi. Tapi fokus hidup yang benar kepada Allah akan menolong kita untuk dapat melangkah walaupun hidup itu dirasa tidak menentu, walaupun situasi hidup rasanya begitu berat, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, keyakinan ini akan memberikan satu kekuatan yang membuat kita melihat selalu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu adalah pribadi yang akan selalu melindungi dan juga memberikan kekuatan bagi setiap kita. Oleh karena itu rasa haus itu perlu kita terus miliki karena itu akan menolong kita untuk dapat selalu berfokus kepada Tuhan. Ketika rasa haus itu mungkin perlahan-lahan hilang, mungkin kita akan lebih mudah untuk beralih fokus dan tidak lagi berfokus kepada Allah. Tetapi ketika kita memelihara rasa haus itu, maka kita pun akan selalu dimampukan memiliki sebuah fokus hidup yang benar, yaitu fokus hidup kepada Allah. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, adalah rasa haus yang terpuaskan dalam kasih setia Allah. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, kalau saya izin bertanya kepada kita semua pada siang hari ini. Apa sih makanan favorit Bapak Ibu atau Oma Opa? Makanan yang menurut Bapak Ibu Oma Opa itu paling enak. Paling enak rasanya kalau makan itu tuh sangat-sangat memuaskan dan melegakan begitu. Bentar lagi apalagi waktunya makan siang ya. Jadi memikirkan makanan, waduh ini semakin memicu rasa lapar yang lebih cepat. Bapak Ibu Oma Opa, saya adalah orang yang suka makan begitu. Dari kurang lebih usia SMP, saya tuh makannya udah banyak. Dan dari sejak saya kuliah, saya orang yang suka pergi makan makanan yang baru begitu. Coba makanan-makanan yang baru. Nah, di Bandung saya punya teman-teman yang hobi makan juga. Jadi kami tuh suka pergi, kesini yuk cobain makanan yang baru. Dan seterusnya kalau ketemu yang enak kami suka catetin, kami simpan supaya satu waktu kita bisa kesana lagi. Nah tapi sebenarnya ya kalau ditanya apa sih makanan favorit? Makanan favorit saya tuh sebenarnya makanan yang sangat sederhana Bapak Ibu Bapak. Makanan favorit saya itu nasi goreng. Buat saya nasi goreng itu adalah makanan nomor 1 yang paling saya suka. Begitu. Bukan steak, bukan babi panggang, bukan nasi campur, bukan. Tapi nasi goreng. Dan saya tuh selama di Gading Serpong hampir 3 bulan, saya suka nyobain nasi goreng abang-abang di pinggiran. Kalau malam-malam saya suka cari makan, saya suka cari di mana ya nasi goreng yang paling enak begitu. Jadi makanan yang saya suka itu sebenarnya hanya nasi goreng. Dan di Bandung saya menemukan ada satu nasi goreng yang buat saya enak sekali dan itu menjadi favorit saya kalau misalkan saya ke sana. Nah, Bapak Ibu, Om Opa sekalian, ketika kita makan makanan yang enak, makanan-makanan yang kesukaan, mungkin itu menjadi satu perasaan yang membuat sukacita yang besar, bukan? Memberikan satu kepuasan yang besar, memberikan satu sukacita yang besar ketika kita bisa makanan yang enak dan juga makanan kesukaan, begitu. Apalagi dikala kita sedang mengalami situasi yang gak nafsu makan karena sakit misalnya. Kita pasti berpikir, kalau saya bisa makan makanan favorit saya pasti akan punya nafsu makan yang besar. Nah,
Dan apalagi kalau kita bisa makan makanan itu, kita bisa semakin semangat untuk bisa sembuh dari sakit kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud pun menggambarkan tentang rasa haus yang digambarkan di ayat 6 itu, dikatakan jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat. Jadi kalau kita membaca bagian ini, mungkin kita bisa sedikit memodifikasi gitu. Kalau Bapak Ibu, Oma Opa sekalian punya makanan favorit, sumsumnya itu bisa coba diganti. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan nasi goreng yang terlezat, atau seperti dengan sayur yang terlezat begitu. Kenapa? Karena memang ketika kita menyantap makan itu menjadi satu pengalaman yang mendapat rasa puas, ya kan? Menjadi satu pengalaman memberikan sukacita. Dan apa yang Daud catat di sini adalah kepuasan akan kasih setia Allah. Kasih setia Allah ini sesungguhnya menjadi satu hal yang Daud terus-menerus cari, terus-menerus inginkan, dan terus-menerus dirindukan sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Oma Opa sekalian, kata kasih setia ini sebenarnya punya makna yang begitu dalam dan juga begitu unik. Dalam bahasa aslinya, kasih setia Allah itu diterjemahkan dengan punya asal kata hesed dalam bahasa Ibraninya. Dan kalau bahasa Inggris diterjemahkan dengan unfailing love. Kasih setia yang tidak pernah gagal kalau bahasa Indonesianya. Panjang ya, padahal dalam bahasa Ibraninya itu hanya hesed, satu kata doang. Tetapi ketika diterjemahkan itu nggak cukup menerjemahkannya dengan hanya satu kata. Bahkan harus beberapa kata supaya kita bisa menangkap makna yang aslinya begitu. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel mengalami satu perjalanan yang begitu panjang. Tapi kita bisa menemukan bagaimana semuanya itu terjadi karena inisiasi Tuhan. Inisiasi Allah yang rindu menyelamatkan bangsanya, membawa bangsanya keluar dari perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian. Nah, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dibawa keluar, kemudian berada di padang gurun selama 40 tahun. Di masa 40 tahun itu, ada begitu banyak kejadian yang kalau kita lihat secara kacamata manusia, kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan terus-menerus mengasihi bangsa Israel? Kenapa Tuhan terus-menerus sabar dengan bangsa Israel? Berkali-kali Alkitab mencatat tentang betapa bobroknya bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang hari ini bisa berkata, saya mengasihi Tuhan. Allah adalah Allah yang baik. Tetapi besok atau minggu depan, mereka bisa menjadi bangsa yang bertanya-tanya akan kebaikan Tuhan. Dan bahkan menjadi bangsa yang mengkhianati Tuhan. Dengan membangun patung lembu emas, mereka menyembah berhala, dan seterusnya. Sampai ketika sudah di tanah perjanjian pun, bangsa Israel adalah bangsa yang seperti itu. Hari ini setia, bulan ini setia, esok hari belum tentu mereka setia kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang kita dapat saksikan, Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan kenapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita sejak semula, dan kasihnya itu dinyatakan karena perjanjiannya dengan Abraham. Sejak semula Allah berjanji kepada Abraham, ia akan menjadikan suatu bangsa yang besar, keturunannya, dan bahkan ia akan membawa bangsa itu, akan terus mengasihi bangsa itu, dan sampai hari ini Tuhan tetap setia menyatakan kasih setianya. Itulah yang namanya hesed. Tidak peduli bagaimana bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Tidak peduli hidup kita hari ini mungkin naik turun. Kita hari ini bisa mengasihi Tuhan. Mungkin esok kita bisa bertanya-tanya, mempertanyakan Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan terus menerus dinyatakan buat setiap kita. Itulah hesed
atau kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal yang terus dinyatakan. Bapak, Ibu, dan Oma Opa sekalian, kasih setia Tuhan inilah yang Daud rindukan sepanjang hidupnya. Rasa haus akan kasih setia itu membuat dia menyadari bahwa saya rela melepaskan apapun, saya rela mengganti apapun dengan kasih setia Tuhan. Tetapi ironinya, hari-hari ini ada banyak orang yang rela menggantikan kasih setia Tuhan itu dengan hal-hal yang begitu sementara, begitu fana. Sepanjang hidup kita mungkin ada masa-masa juga di mana kita berfokus kepada hal yang lain dan kita lupa bahwa hidup kita hanya dapat dipuaskan oleh kasih setia Tuhan. Seorang bapak gereja yang bernama Santo Agustin pernah berkata, dalam hidup manusia ada satu buah ruang yang tidak akan dapat diisi oleh apapun juga. Dan hanya dapat diisi oleh Sang Pencipta. Kita bersyukur hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita bersyukur ruang dalam hidup kita pun telah diisinya. Tapi marilah kita bisa terus memiliki satu rasa haus yang terus rindu mencari akan kehadiran Tuhan. Supaya hidup kita pun dapat terus dipenuhi dan tidak pernah merasa hampa. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Oma Opa sekalian, dalam bagian ini kita juga menemukan bagaimana rasa haus yang menimbulkan satu kepercayaan dan juga perlindungan. Di dalam bagian yang terakhir di ayat 10-12, Daud menyadari ketika ia punya Allah yang ada di pihak dia, ia tahu tidak ada satupun hal yang perlu dia takuti. Ia tidak perlu takut akan musuh-musuh yang mengelilinginya, tidak perlu takut akan orang-orang yang mengejar dia. Tetapi yang perlu dia lakukan adalah terus melekat kepada Allah. Dan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup Daud. Bapak, Ibu, dan Oma Opa sekalian, dalam hidup ini akan selalu ada hal yang membuat kita atau berusaha menarik kita untuk lari, untuk kabur, untuk jauh daripada Tuhan. Tapi marilah kita tetap melekat kepada Dia. Karena dengan demikian kita beroleh kekuatan, kita beroleh pengharapan akan satu perlindungan yang terus-menerus akan diberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Dikala mungkin kita merasa sendiri, dikala mungkin kita merasa khawatir, dikala mungkin kita merasa tidak berdaya sekalipun, kita boleh tetap percaya dan melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan satu kepercayaan diri buat kita dapat terus melangkah. Tuhanlah yang terus memberikan kekuatan dan juga perlindungan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut akan bahaya apapun, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saya ingin menutup perenungan pagi hari ini dengan kisah seorang yang bernama Helen Keller. Bapak, Ibu, Oma Opa mungkin ada yang pernah mendengar kisah tentang wanita ini. Helen Keller adalah seorang wanita yang pada abad 20 ya, dia mungkin dikatakan dinobatkan sebagai salah satu wanita yang paling berpengaruh di dunia ini. Tetapi satu fakta yang mungkin akan mengagetkan bagi banyak orang, kalau mungkin hanya mendengar kalimat itu saja tapi tidak tahu kisahnya, Helen Keller ini adalah seorang disabilitas. Dia orang yang tidak dapat melihat dan juga orang yang tidak dapat mendengar. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang punya disabilitas ini seperti dikatakan orang menjadi salah satu perempuan yang paling berpengaruh di abad ke-20. Bapak, Ibu, Saudara, Helen Keller ini lahir dengan kondisi yang sehat. Tidak punya kelainan, tidak ada kondisi medis yang membuat dia tiba-tiba punya disabilitas. Semuanya sehat. Tetapi di usia ke-19 bulan atau mungkin 1,5 tahun, dia mengalami sebuah sakit yang cukup parah. Dokter pada saat itu tidak mengetahui secara persis penyakitnya. Tetapi di kemudian hari dokter menemukan ini sepertinya adalah penyakit
meningitis begitu. Tapi pada saat itu dia tidak tahu. Jadi yang pada saat itu dilakukan adalah bagaimana upaya supaya anak ini bisa selamat begitu. Anak ini bisa tetap hidup. Dan puji Tuhan anak ini terus hidup. Tetapi dengan satu harga di mana anak ini harus kehilangan penglihatannya dan juga pendengarannya. Di masa hidupnya, selama ia menjalani masa kecilnya, Helen Keller mengalami satu masa yang sangat berat. Ia tidak dapat melihat dan seolah-olah ia merasa hidupnya tidak punya harapan. Tetapi di usia yang ke-7 tahun, Bapak Ibu dan Om Opa sekalian, Helen Keller ini bertemu dengan seorang guru yang bernama Anne Sullivan begitu. Jadi yang bernama Anne ini, Ibu Anne ini ketemu dengan Helen Keller yang ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengajari bahasa supaya bisa berinteraksi. Nah, tetapi satu hal yang menarik dicatat dalam biografinya, Helen Keller ini adalah anak yang seperti punya kerinduan yang besar begitu. Punya kerinduan yang besar untuk belajar dan juga punya kerinduan yang besar untuk mengeksplor apa yang ada di sekitarnya. Dia rindu untuk mengenal seseorang, mengenal apa yang ada di sampingnya, di sekitarnya, walaupun dia punya keterbatasan. Nah, di usia 7, ketika Ibu Anne ini datang dan juga mengajari sebuah bahasa isyarat ya, bagi Helen, itu menjadi suatu turning point atau titik balik kehidupannya. Seolah-olah Helen Keller ini menemukan sebuah cahaya yang menuntun hidupnya dan membawa hidupnya untuk bisa menjadi sebuah hidup yang lebih baik. Dan Ibu Anne ini tidak hanya menjadi seorang guru bagi Helen Keller, tetapi juga menjadi seorang rekan hidup yang menemani Helen Keller sampai 50 tahun. Mereka menjadi rekan yang saling berkarya dan juga saling menguatkan begitu. Nah, Bapak Ibu Om Opa sekalian, sepanjang hidupnya Helen Keller ini sudah menulis 14 buku dan juga sudah menerbitkan atau menuliskan ratusan esai dalam hidupnya. Dia sudah menyuarakan banyak hal tentang disabilitas, tentang kebebasan berpendapat, tentang hak-hak buruh, dan bahkan tentang perdamaian dunia. Bayangkan, orang yang punya keterbatasan, dia tidak dapat melihat, dan bahkan dia tidak bisa mendengar, tapi dia punya satu kerinduan yang besar untuk dapat terus-menerus berkarya, dapat terus-menerus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hal ini menjadi satu pengalaman yang buat saya begitu menginspirasi. Kenapa? Karena ketika Helen Keller menemukan dalam tanda kutip cahayanya, dia dapat menjalani sebuah hidup yang begitu luar biasa. Dan sebagai orang-orang percaya, saya percaya kita pun telah melihat cahaya itu. Dan cahaya itu ditunjukkan ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami satu hidup yang ditransformasi. Kita telah mengalami hidup yang diubahkan. Dan bahkan hidup yang telah dituntun Tuhan sampai hari ini. Dan saya percaya ada banyak hal yang telah kita juga lakukan sepanjang hidup ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tetapi apakah kita pada hari ini masih memiliki rasa haus itu? Rasa haus akan kasih setia Tuhan. Rasa haus akan terang Tuhan yang memimpin hidup kita. Atau ternyata kita telah menemukan terang itu sudah redup dalam hati kita, dalam hidup kita. Hari ini kita kembali diingatkan bagaimana rasa haus akan Allah menjadi satu hal yang begitu penting dalam hidup kita. Rasa haus ini akan menolong kita untuk terus-menerus mengenal siapa Allah kita. Dan akan menolong kita untuk terus-menerus mengalami kasih setia Tuhan. Dan terakhir, kalau boleh saya mengibaratkan kehidupan
Bapak, Ibu, Om, Opa sekalian, ketika seorang hidup dengan usia yang panjang, saya mengibaratkannya itu seperti sebuah sumur. Sumur yang berisi air dan selama puluhan tahun sumur itu tetap ada dan tidak pernah kering. Kenapa sumur itu bisa tidak pernah kering? Mungkinkah sumur itu tidak pernah kering? Sangat mungkin. Kenapa? Ketika sumur itu betul-betul dipertemukan dengan sumber air yang ada di dalam tanah, maka itu akan menjadi satu sumur yang akan terus-menerus memiliki air. Dan saya percaya itulah hidup Bapak, Ibu, dan Om, Opa sekalian. Ketika kehidupan Bapak, Ibu, dan Om, Opa sekalian terus-menerus melekat kepada Allah, maka kehidupan Bapak, Ibu, dan Om, Opa sekalian seperti sumur yang terus-menerus memiliki air dan tidak pernah kering. Dan air itu akan terus dipakai, akan terus dialirkan, akan terus dibawa kepada kehidupan banyak orang. Ada banyak orang yang akan mengalami satu rasa lega dari air yang berasal dari sumur tersebut. Akan ada banyak orang yang mengalami satu kesegaran dari air yang ada di sumur tersebut. Kiranya rasa haus itu boleh terus kita miliki dan juga terus membawa satu mata air yang tidak akan membuat hidup kita semua kering karena kita punya Tuhan yang mengalirkan mata air itu. Amin. Saat hening bagi setiap kita. Ayat emas hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita baca bersama-sama ya Bapak, Ibu, Om, Opa sekalian. 1, 2, 3. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mari kita bersatu dalam doa, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini hidup kami boleh terus menjadi satu mata air bagi orang-orang di sekitar kami. Namun kami sadar kami terbatas. Bukan kami mata air yang sejati dan tidak pernah habis, tetapi Engkaulah mata air yang kekal yang akan terus-menerus mengalirkan air hidup bagi setiap orang. Pakailah hidup kami ya Tuhan, supaya kami pun boleh terus mendapatkan mata air tersebut dan kami pun boleh mengalirkan setiap air kehidupan bagi banyak orang. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya Engkaulah pribadi yang dapat memuaskan dahaga setiap kami. Dan setiap orang yang mencari Engkau dan mendapatkannya tidak akan pernah merasa haus akan selama hidupnya. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersatu hati berdoa. Kami mengingat ya Tuhan untuk Bapak Sugiono Teja yang saat ini sedang ada dalam kondisi lemah tubuh. Biarlah Tuhan yang boleh terus menguatkan hidupnya. Tuhan yang boleh menopang di tengah kondisi hidup yang ia sedang alami hari ini. Biarlah dia tetap boleh mengingat akan kasih setia Tuhan yang tetap ada dan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menopang, dan Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidupnya. Biarlah dia tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau, tetapi setiap orang di sekitarnya boleh membawa kekuatan bagi Bapak Sugiono. Kami juga berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usindah beserta setiap keluarganya masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang boleh memelihara dan juga menjaga kehidupan kami. Tuhan yang memulihkan setiap kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan juga yang menguatkan setiap kami supaya kami juga boleh tetap terus melayani Tuhan dan juga tetap terus boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program kerja Usindah yang
telah direncanakan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menolong para pengurus dan setiap jemaat untuk dapat menjalani setiap program yang ada, dan bahkan melalui setiap program ini boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan dan juga semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja yang tengah berlangsung. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati dan juga memakai kontraktor, para tukang. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka supaya mereka pun boleh mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi para panitia pembangunan dan setiap kami sebagai jemaat GKI Gading Serpong. Biarlah kami pun boleh terus-menerus saling menolong, saling bahu-membahu dalam mendukung pembangunan gedung gereja yang telah kami nantikan ini. Supaya melalui gedung gereja yang pada saatnya nanti akan terbangun, nama Tuhan boleh dimuliakan dan ada banyak orang yang boleh dimenangkan juga. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk Bapak Ibu, Opa Oma yang berulang tahun pada tanggal 9 sampai 15 Januari ini. Bersyukur untuk Ibu Isye Elsie, untuk Ibu Vera, untuk Ibu Li Sukcu, dan juga untuk Ibu Yeti. Ya Tuhan, kami sekali lagi menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka pun boleh terus mengalami kasih setia Tuhan yang baru setiap harinya. Mereka boleh mengalami kekuatan dan juga damai sejahtera dari Tuhan yang melimpah. Dan bahkan mereka pun boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan yang terus memimpin hidupnya sampai ke depannya. Dan juga Tuhan yang terus pelihara keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami terima dan kami alami. Kami percaya itu semua tidak lepas dari kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami bawa setiap seru dan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih pada Bapak Philips Theodorus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih pada Bapak Philip Theodorus yang telah menyampaikan firman Tuhan ya. Yang begitu mengena di hati saya. Juga saya kira dengan saudara-saudara semua ya. Bahwa Tuhan itu begitu setia. Tapi kita diharapkan untuk selalu rindu, haus untuk dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian persembahan yang diambil dari PKJ 4. Yang diambil dari PKJ 146. Bait yang pertama sampai yang ketiga. Bawa persembahanmu. Karunia sudah kau terima.
Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami punya asalnya dari Tuhan juga. Saat ini kami datang membawa persembahan kami yang tiada berarti untuk dapat digunakan membantu kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan ampuni kami Bapa akan segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Amin. Tanpa terasa kita sudah sampai di akhir persekutuan kita ya. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dan kita akan menyanyikan pujian penutup yang diambil dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Di jalanku ku diiring. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia menuntun? Dipersilakan berdiri. Damai surgawi asa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dirimunya hatiku, biar riba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari cara di depanku, datang air yang segar dari cara di depanku, datang air yang segar. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang kekal. Jika jiwaku membumi meninggalkan dunia, menyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak, Ibu, dan Om Opa sekalian, mari kita menutup persekutuan Usinda hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama bersekutu pada siang hari ini, dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, ibadah kami tidak berhenti sampai di sini saja. Tetapi ketika kami keluar dari ruangan ini, dan kami menjalani hidup kami
sungguh itu boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mampukan kami untuk dapat terus memiliki rasa haus akan Engkau, supaya melalui hidup kami boleh terpancar sumber mata air yang membawa kehidupan bagi banyak orang. Tuhan yang pakai kami, supaya kami juga boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga teringat ya Tuhan, untuk saudara kami, rekan kami yaitu Ibu Sri Hartati yang baru mengalami operasi pengangkatan kista di leher. Kami bersyukur kalau semua proses operasi berjalan dengan baik, dan kami memohon biarlah Tuhan juga yang boleh memimpin dalam proses pemulihannya. Tuhan yang menguatkan melalui setiap obat-obatan, setiap istirahat, dan perawatan yang diberikan sungguh boleh menunjang kesembuhannya. Supaya Ibu Sri juga boleh kembali beraktivitas dan tubuhnya kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang, kiranya Tuhan juga yang boleh mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Bu Priyo, mari silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon perhatian sejenak akan Warta Jemaat Usinda. Rabu 15 Januari 2025. Atas nama pengurus Komisi Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Philips Theodore Sairang selaku pembawa firman kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih kepada pemimpin pujian Ibu Aji Karyati, singers Ibu Hermin dan Ibu Chandrawati, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Kok Ivy dan Ibu Murwati Suripto. Multimedia Saudara Kelvin, Saudara Ifrat dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 22 Januari 2025 dengan tema Hidup bagi Kristus. Diambil dari Filipi 1 ayat 18b sampai ayat yang ke-26. Pembicara Pendeta Emeritus Samuel Santoso.
Pemimpin pujian Ibu Hetty, singers Ibu Kristiana Kumala dan Ibu Shirley. Pemusik Ibu Yanti Suhendra, penerima tamu Ibu Li Kimi dan Ibu Hernawati. Pembaca warta Ibu Linda. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk memperkenalkan diri. Silakan. GKI Gading Serpong, baru beribadah bulan November akhir. Awalnya tadi di GBI, dan saya tinggal di Gading Serpong sektor 1B di Jalan Kelapa Sawit 17, Blok BH 4 nomor 5. Baru akhir Oktober gue tinggal di situ. Jadi saya masih sendiri. Istri ibadah mulai ikut tapi belum. Ini Usinda dia bilang, dia masih muda. Saya tahun ini 58. Saya cuma sekitar tengah ibadah, saya ngikutin aja. Jadi saya baru pertama kali datang. Jadi tinggal berdua dengan istri. Jadi itu istri saya masih 54, mau ke 55 tahun ini. Jadi itu aja, terima kasih, Tuhan memberkati. Ada lagi? Ada lagi? Nama saya Yoli. Aku tinggal di Kebayoran Lama, di GKI Kebayoran Baru. Jadi sekarang aku sedang nginep di rumah anak aku, Herlina Oktawati Panadi, di Gading Serpong. Jadi sekarang aku ingin ke gereja sini. Selama aku nginep di sini, aku mau ke gereja sini. Saya ngucapin terima kasih banyak semuanya atas kebaikan teman-teman semuanya. Amin. Nama aku Yoli. Iya. Terima kasih. Umur saya 83. Oh. Selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu. Dan kami berharap untuk minggu-minggu berikutnya dapat bersama-sama dengan kami di tempat ini. Untuk pengumuman dari komisi, setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 17 Januari 2025, hari Jumat, ada kegiatan melukis di GK pukul 10 pagi. Hari Jumat tidak ada latihan angklung. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, tanggal 5 Februari 2025 ada persekutuan Imlek Usia Indah. Untuk memperingati perayaan Imlek akan diadakan lomba fashion show. Dengan
baju nuansa Imlek ataupun memakai apa ini namanya ya, cheongsam. Bagi yang ikut lomba fashion show diharapkan mendaftar kepada Ibu Nuryani. Ada hadiah bagi pemenang lomba. Kami mengharapkan mungkin bukan hanya ibu saja ya, bapak-bapak juga bisa mengikuti fashion show. Kita mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di persekutuan tanggal 5 Februari. Ada persembahan kasih berupa nasi kotak sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ibu Yeti yang berulang tahun ke-81. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat Usinda pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.